Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Sekarang kita time skip ke 19 tahun kemudian, Agustus 649 Masehi, 1 bulan setelah kematian Kaisar Taichung dari Tang, sebuah mansion di kota Chang'an. Nyaman sekali. Tuan Lu dan Tuan Tuatu sudah pergi 2 jam yang lalu. Mereka seharusnya akan segera kembali kan. Orang ini adalah Li Qing, seorang ahli strategi militer yang aktif di akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tang. Dia memalsukan kematiannya beberapa hari yang lalu. Harap bersabar, waktu Chancellor Fang hampir habis, jadi dia pasti membuat keputusan besar. Selain itu, Tuan pergi untuk mengundang beberapa teman lama. Wajar jika butuh waktu 1 atau 2 jam. Lalu tiba-tiba ada seseorang muncul. Oh, itu dia. Tapi pas dilihat, loh, di mana aku? Dan orang yang muncul itu dihampiri oleh Turu Hui. Dia berkata, ini adalah tempat berkumpulnya mereka yang memiliki kehidupan abadi. Dan datengin juga nih sama Cuke Liang. Cuke Kongming memberi salam kepada Chancellor. Saudara Fang, kau dari sini? Jenderal Li. Orang ini adalah Fang Xuanling. Fang Xuanling ini dia adalah seorang negarawan dan penulis Tiongkok yang menjabat sebagai Chancellor di bawah Kaisar Taichung. Dan mereka pun berkumpul duduk di sebuah meja. Tunggu, ini di mana? Tunggu sebentar. Barusan aku masih berada di tuan yang memegang kipas bulu. Siapa kau bilang dirimu? Baiklah. Semua sudah hadir. Mari kita mulai. Orang ini adalah sang abadi yang dicari yang mulia, Tuan Lu. Sayangnya, yang mulia tidak bisa menemukan rahasia hidup abadi sebelum wafat. Mereka yang berprestasi besar akan diingat sejarah, tapi hidup abadi itu bertentangan dengan hukum alam. Sebenarnya, Tuan telah membuat janji dengan yang mulia. Apa? Jangan-jangan yang mulia ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Pikirkan dari sisi lain, Tuan adalah satu-satunya yang bisa memberikan keabadian. Bahkan kalau kau kaisar, kau tetaplah manusia fana. Dan mereka pun duduk bareng. Luli berkata, kalian semua telah diberikan keabadian olehku. Akan ada lebih banyak yang bergabung dengan kalian di masa depan. Tapi menunggu 1000 tahun itu terlalu lama. Aku tidak mungkin membiarkan kalian hanya menunggu dengan sia-sia. Oleh karena itu, aku mengusulkan, Luli mengusulkan sebuah klub Qingshan Hermit. Klub Qingshan Hermit, nama yang bagus. Kalau begitu, aku akan menjadi petapa tersembunyi yang berkelana di dunia manusia. Kalian semua bebas berkelana di dunia sesuka kalian. Setiap 100 tahun, aku akan membawa anggota baru dan memperbarui usia kalian. Apakah itu berarti Anda akan pergi? Sebagai merchant waktu, aku tidak bisa berhenti di satu tempat. Aku berencana pergi ke benua Eropa untuk mencari talenta lain. Saat tiba waktunya, aku akan memperkenalkan kalian semua dan memberikan kalian tugas. Sekarang kita pergi ke 3 Desember 1503 di Amboise, kerajaan Prancis. Dan ternyata Luli ya udah pasti ada di sana. Berpindah dari dinasti Ming ke Eropa abad pertengahan. Rasanya seperti bertransmigrasi ke dunia yang berbeda. Lalu tiba-tiba ada yang manggil Luli. Astaga, Lu, kapan kau kembali? Pas sekali. Akhirnya aku temukan style sempurna untuk melukis model itu. Mari kita rayakan. Kau masih berusaha melukisnya. Senang mendengar kemajuanmu, Leonardo. Oke, Leonardo namanya ya. Leonardo merespon. Terima kasih temanku. Kau harus tahu, begitu aku melihatnya, aku langsung merasa pesanan kali ini akan menjadi tantangan besar. Luli bertanya, aku sangat menghargai bakat sepertimu. Jadi aku harus menanyakan sekali lagi, bagaimana perasaanmu tentang hidup abadi? Kehidupan abadi ya. Terus terang, aku sering memikirkan berbagai pemandangan indah yang akan kulihat di masa depan. Tapi lalu terpikir olehku, meskipun aku memiliki kehidupan abadi, aku hanya akan melalui hal yang sama setiap hari, berulang-ulang. Benar kan? Cara pikirmu emang unik, Leonardo. Sebenarnya, aku sudah merasa seakan memiliki seluruh dunia di ujung jariku ketika aku sedang menggambar. Aku tidak merasa kehidupan abadi itu cocok untukku, Mon Ami. Yang aku pikirkan saat ini adalah menyelesaikan lukisan yang sedang aku kerjakan. Menyelesaikannya dengan sempurna. Tapi, bukankah lukisan terbaik selalu lukisan berikutnya? Leonardo merespon, siapa yang tahu? Baiklah, aku mengerti maksudmu. Tapi, bukan berarti aku sudah menyerah untuk meyakinkanmu. Hei, apa kau akan pergi lagi? Sampai jumpa nanti, Leonardo. Dan Luli pun akhirnya pergi. Abientot Mon Ami. Artinya sampai jumpa sahabatku. Lalu Luli mempercepat waktu dan pergi ke Desember 1516, di mana Leonardo sudah agak tua ya. Luli muncul dan berkata, akhirnya kau menyelesaikannya. Sepertinya aku tepat waktu untuk menyaksikan sebuah mahakarya. Lu, akhirnya kau kembali.
aku telah menunggumu. Luli berkata, aku hanya pergi untuk merekrut beberapa sarjana Konfusian dan mengunjungi beberapa teman di dinasti Ming. Jadi itu membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari yang kuduga. Leonardo merespon, sepertinya konsepmu tentang waktu tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun, Lu. Dan Luli membawakan oleh-oleh kepada Leonardo. Leonardo berkata, ini enak tapi aku masih tidak mengerti. Bagaimana orang-orang di timur bisa menaruh isian ini dalam? Apakah ada mesin khusus untuk ini? Apakah kau bisa gambar blueprintnya untukku? Luli merespon, mesin seperti itu tidak akan dapat ditemukan hingga ratusan tahun kemudian. Sahabat baikku Leonardo, ngomong-ngomong, apa ini yang disebut La Gioconda? Tintanya masih basah. La Gioconda. Aku memikirkan nama itu tadi malam. Apa itu berarti lukisan ini akan terkenal di masa depan? Tebak sendiri. Apa kau tidak ingin melihat hari ketika Raja Perancis memperlihatkan karyamu ke dunia selama kau setuju dengan syaratku untuk kehidupan abadi? Tapi tampak dari wajah Leonardo, sepertinya dia tampaknya menolak. Leonardo berkata, aku hanya ingin tahu berapa banyak waktu yang tersisa untukku. Luli merespon, jadi kau peduli tentang kehidupan dan kematian kan, Leonardo? Lalu kenapa tidak kau? Leonardo memotong, kau salah paham, Mon Ami. Aku hanya tidak ingin berlebihan. Tunggu sebentar. Tunggu. Aku rasa lebih baik jika aku tidak mengetahui itu. Mengetahui kapan aku mokat bukan suatu hal yang baik. Kelam mati Luli. Jadi kau memang peduli soal itu? Ya, anggaplah seperti di rumah sendiri. Aku masih harus membantu seorang teman untuk mencoba memecahkan dokumen yang sangat penting. Baiklah, sampai jumpa. Mari, nanti kita berbincang dengan nyaman, Leonardo. Lompat lagi kita ke Mei 1519. Aku tidak menduga bahwa itu akan terjadi di bulan Mei. Tapi tidak terlalu buruk untuk meninggalkan dunia di bulan yang cerah. Lihat warna mataharinya semakin dekat dengan cakrawala, semakin pudar warnanya. Tapi kau, Lu, tidak berubah seperti biasanya. Leonardo, ini masih belum terlambat, terima kasih. Tapi kehidupan dan kematian adalah sebuah siklus yang lengkap. Aku tidak ingin menghancurkannya. Lagi pula, memiliki teman lama di sisiku sebelum aku mokat, hidupku mendapatkan satu lagi peristiwa penting. Kau adalah makhluk yang kuasa akan waktu. Aku tidak ragu, sebuah kata dari mulutmu dapat membuat manusia biasa menjadi wujud yang melampaui batas. Hanya saja, aku ingin mengalami pengalaman yang berbeda. Aku merasa lelah. Kenapa tidak kau ceritakan tentang masa depan, Mon Ami Lu? Sekarang kita pergi ke 29 Agustus 1589 Masehi di Pisa, Tuscany. Menara Pisa ya, menara miring itu. Akan ada pertunjukan yang menarik yang bisa disaksikan. Ya, orang gila itu benar-benar berani mempertanyakan kebijaksanaan para sage atau sage. Dia mencoba melakukan eksperimen di atas menara dan ternyata ada seorang yang sedang memegang apa nih, kayak dua bola gitu. Dua bola dan dia berada di atas menara Pisa. Tiba-tiba seseorang berkata, jangan gugup, kau akan berhasil. Loh Tuan Lu, sejak kapan kau sampai di sini? Aku harus berterima kasih padamu karena datang sendiri untuk menyaksikan ini. Bahkan sampai beberapa saat yang lalu, aku tidak percaya kau benar-benar memanjat sampai ke sini. Waktu akan membuktikan kebenarannya. Galileo. Oke, orang baru ini namanya Galileo. Para hadirin sekalian, selamat datang di demonstrasi eksperimenku. Sekarang, aku akan menunjukkan kepada kalian waktu yang dibutuhkan sesuatu untuk jatuh tidak ada hubungannya dengan masa benda tersebut. Dua bola yang ukuran berbeda dijatuhkan secara bersamaan dan sampai di lantai pun di saat yang bersamaan juga. Berhasil. Wah, luar biasa. Profesionalismenya membuktikan keberaniannya. Sangat keren, Tuan Lu. Apa kau melihatnya? Tapi tiba-tiba Luli sudah menghilang. Kemana dia pergi? Tuang pedagang dari timur itu memintaku memberikan ini padamu. Menghilang tanpa sepatah kata pun. Dia emang orang yang aneh. Tapi saat dibaca, dan dibaca isinya, Galileo Di Vincenzo Bonaiuti de Galilei, lahir 15 Februari 1564, meninggal 8 Januari 1642. Di awal karirnya, dia diangkat sebagai ketua bidang matematika di Universitas Pisa dan kemudian menjadi dosen di Universitas Padua. Namun tahun-tahun akhirnya penuh penderitaan. Pada 1633, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Vatikan karena menentang paus dan menyebarkan bid'ah. Nggak tahu tuh gua apa. Setelah dihukum oleh Inkuisisi Vatikan, penelitian mekaniknya dari masa lalu kembali menjadi fokus utamanya. Pada tahun 1638, kedua matanya buta dan dia mulai merasakan nyeri dingin di malam hari. Dan pada 8 Januari 1642, Galileo meninggal dunia. Apa ini hanya bentuk ketakutan yang ditabur? Atau siapa sebenarnya Tuan Lu itu? Jika penelitian gua akan berakhir seperti yang dikatakan Tuan Lu, menyinggung Vatikan, apa kau harus masih melanjutkannya? Apa kau harus menanggung nasib mengerikan semacam itu? Bahkan ilmuwan yang namanya terkenal sepanjang sejarah, mereka tetap penuh emosi di masa mudanya. Tuan, kau memberitahunya tentang takdirnya. Apa itu hal yang baik? Luli merespon, inilah alasan kenapa aku membawamu ke sini. Aku ingin kau mengawasi setiap gerakannya. Biarkan dia membuat pilihan yang perlu dia buat di garis waktu ini. Tapi Tuan, apa arti dari semua ini? Aku berencana membuat kalian semua menjadi pendahulu dari Eternal Club, Klub Qingshan Hermits. Organisasi misterius ini akan memastikan sejarah berjalan sesuai dengan rencanaku. Dan Galileo, dia akan menjadi target pengamatan pertama kita. Sudah sejak lama aku telah menjelajahi sungai waktu, pergi ke tempat-tempat berbeda dan era berbeda dalam sejarah. Durasi keberadaanku sudah jauh
melampaui 1000 tahun. Jauh lebih banyak dibandingkan hanya 29 tahun yang kuhabiskan di era modern. Sekarang pertanyaannya, apa aku adalah seseorang dari zaman kuno atau seseorang dari era modern? Namun terlepas dari jawabannya, yang sedang mengarungi sungai waktu ini adalah diriku dan hanya diriku. Lalu Luli pindah era lagi ke eranya dinasti-dinasti Cina gitu yang dulu, yang Cukeliang dan kawan-kawan. Yo, sudah lama teman-teman. Sederhana perpisahan yang singkat bagimu, tapi lebih dari 1 dekade bagi kami. Dalam hati Luli, meskipun begitu, memiliki banyak bakat yang luar biasa, bergabung dengan Eternal Club dan bekerja sama denganku. Bukankah itu adalah sumber kenikmatan? Alasan aku meminta kalian semua untuk berkumpul di sini adalah karena suatu hal yang sangat penting. Aku ingin semua untuk menahan diri untuk terlalu sering muncul dan di saat yang sama mengontrol timeline ini. Mendengar itu yang lain langsung diam. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku memiliki Eternal Club. Tujuannya adalah untuk menghimpun jenius-jenius di berbagai era dan pendahulunya dikenal sebagai Qingshan Hermits Club. Di era ini, di mana arah masa depan dunia berada di titik kritis, bahkan setiap tindakan dapat mempengaruhi arah masa depan. Jadi, aku ingin memberikan Qingshan Hermits Club sebuah misi, yaitu untuk menjadi penjaga garis waktu. Menurut hukum alam, semua di sini seharusnya sudah mokat. Jadi aku harus memperingatkan, kalian hanya bisa menjadi penonton saja dan tidak bisa menjadi peserta. Namun keberadaan kalian adalah sebuah anomali dalam garis waktu dan karena itu dunia sudah terpengaruh. Oleh karena itu, untuk memperbaiki penyimpangan ini, aku akan memberi semua kalian sedikit kekuasaan. Awasi dan pengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan arahanku dan berikan jaminan arah masa depan yang benar. Misalnya, jika orang yang akan mempengaruhi arah masa depan dunia menghilang secara tiba-tiba atau takdirnya berubah secara drastis, kalian harus menggunakan kemampuan kalian untuk membawanya kembali ke jalan yang benar. Dan dalam kasus terburuk, kirim seorang untuk menggantikan posisinya dan menjaga arah masa depan yang tepat. Jadi, aku meminta semua untuk mengawasi Galileo untukku dan bantu dia menjadi bapak ilmu pengetahuan modern bagi generasi mendatang. Sebagai eksperimen kecil, aku sudah mengungkapkan takdirnya kepadanya. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh seorang jenius sepertinya setelah mengetahui prestasi dan nasib buruknya di masa depan. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Aku pikir akan lebih baik jika tindakan yang diambil Vatikan terhadapnya di masa depan tidak terlalu berlebihan. Dan sekarang kita pergi ke 1610 Masehi. Itu benar, permukaan bulan tidak rata. Pada Januari 1610, Galileo menemukan bahwa bulan yang dianggap semua orang sebagai mirip dengan benda-benda langit lainnya memiliki permukaan yang halus, seragam, dan teratur. Yang sebenarnya adalah sebaliknya. Dia menemukan bahwa permukaan bulan sebenarnya kasar dan tidak rata. Sesuai dengan fenomena yang dia amati dengan teropong, permukaan bulan sebenarnya penuh dengan tonjolan dan cekungan. Mirip dengan gunung dan lembah yang ada di permukaan bumi, namun bahkan lebih beragam dalam ketinggiannya dan kedalamannya. Orang yang memberikan kertas ini padaku, Luli maksudnya ya. Luli, siapa dia sebenarnya? Segala sesuatu yang dia tulis di sini telah menjadi nyata. Jangan bilang dia pernah ke bulan dan melihat pemandangan yang hanya bisa dilihat oleh dewa. Aku tidak ingin melewatkan pemandangan seagung itu. Bahkan jika apa yang dia tulis tentang nasibku benar, aku tidak akan pernah menyerah untuk terus meneliti. Meskipun pada akhirnya aku akan disiksa sampai mokat. Mengikuti takdirnya, Galileo terus berusaha menggali dan mempelajari rahasia dunia, mekanika, astronomi, astrologi. Aneh, kenapa rak buku ini terus semakin tinggi? Narasi lagi lanjut. Dia mengumpulkan semua pengamatan astronomi teleskopik pertamanya dalam sebuah risalah singkat yang berjudul Sidereus Nuncius. Pada 13 Maret 1610, buku ini diterbitkan di Republik Venesia dan menjadi sensasi besar. Ini membawa kehormatan besar bagi Galileo. Tentu saja pandangannya juga menarik kemarahan banyak orang. Kita lompat lagi ke 1613. Bumi mengelilingi matahari. Bagaimana itu mungkin? Entahlah, tapi aku berencana untuk membeli teleskopku sendiri. Nanti kita bisa lihat apakah itu benar setelah kita mengamatinya atau tidak. Profesor ini seperti Columbus di langit. Dalam hati orang ini, BTW orang ini namanya Niccolo Lorini. Dalam hatinya, penghujatan. Ini semua penghujatan. Aku harus melaporkan ini kepada pihak berwenang. Aku tidak bisa membiarkan teori sesat ini menyebar lebih jauh. Lalu si Galileo dihampiri oleh mereka. Ini adalah peringatan terakhirmu. Kalau kau terus menyebarkan hoaks atau berita bohong, bahkan gelarmu sebagai kepala matematikawan, pengadilan Venesia pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Iya, Anda benar Tuan. Tapi apa Anda yakin tidak ingin melihatnya sendiri? Ah, bodoh sekali. Ayo kita pergi. Dan mereka pun akhirnya pergi. Dan ternyata di sana Galileo bersama mungkin beberapa muridnya atau orang yang belajar sains juga ya. Galileo berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan penelitian kita. Mario, ambilkan peta ke langitnya. Bukankah kau ingin mencari jalur Venus?" BTW, Mario di sini adalah Mario Guiducci, adalah seorang cendekiawan dan penulis asal Italia, teman dan rekan Galileo. Dia bekerja sama dengan Galileo dalam diskursus tentang komet pada tahun 1618. Tapi Profesor, bukankah Anda takut dengan mereka? Pengadilan mereka itu, para dewa sudah memberitahu aku bahwa aku tidak akan mokat dalam waktu dekat. Daripada khawatirkan mereka, kenapa kita nggak segera menyelesaikan naskahnya? Para rekan-rekannya atau murid-muridnya bertanya, apakah benar dewa yang memberi petunjuk itu Profesor? Tapi tenang, aku percaya pada Profesor. Aku yakin ada beberapa orang di gereja yang akan mendukungmu juga. Ya, aku setuju. Narasi.
Selama dekade berikutnya, Galileo menjauhkan diri dari kontroversi. Dia menghidupkan kembali proyek menulis bukunya tentang heliosentrisme pada 21 Februari 1632 dengan izin resmi dari Inkuisisi dan persetujuan kepausan. Buku Galileo yang berjudul Dialogue Concerning the Two Shift World Systems akhirnya diterbitkan. Namun, buku ini dipandang sebagai serangan terhadap geosentrisme Aristotelian dan pembelaan terhadap teori Kopernikus. Dengan demikian, gereja pun mulai memboikot buku tersebut dan nasib Galileo pun mulai menurun. Dalam hati Galileo, mungkin aku bisa menerbitkan beberapa karya lagi sebelum aku diadili di pengadilan kepausan. Mungkin dengan begitu, aku bisa mengubah pandangan gereja, dan bukunya di sini dipegang sama beberapa orang. Mungkin orang penting ya. Penghujatan. Ini semua penghujatan. Jambingan ini berani merongrong ajaran paus. Dia harus dibakar di tiang seperti Kopernikus. Apakah udah gila? Kita sedang diserang oleh para reformis sekarang. Kalau kita lakukan itu, mereka akan mendapatkan senjata untuk melawan kita. Aku tidak peduli. Dia harus dijatuhi hukuman mati karena meragukan kitab suci. Dan akhirnya mereka pun mengadakan pertemuan. Orang yang duduk di kanan ini, yang tengah ini, namanya Inquisitor Vincenzo Maculani. Dia berkata, sudah ada orang-orang yang menghasut dalam gereja. Jika kita membiarkannya, itu akan dianggap kita kehilangan kendali. Oleh karena itu, aku menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Hah? Tiba-tiba, loh, apa yang baru aja terjadi? Tempat apa ini? Kemana semuanya pergi? Penjaga? Nah, kita sampai tepat waktu. Semua ini berkat pengingatmu, saudara Cuke. Cuke yang merespon. Cukup menarik berinteraksi dengan mereka. Tapi mereka lebih tertarik kepada tal emas dari pedagang timur. Hah? Ini iblis. Luli merespon, iblis. Tidak. Aku hanyalah seorang pedagang manusia yang bisa menjelajahi sungai waktu. Selama ribuan tahun aku telah mengawasi garis waktu ini. Setiap tindakan yang menyimpang dari aslinya bisa menyebabkan efek kupu-kupu besar di masa depan atau butterfly effect. Sebagai contoh, eksekusi. Aku tidak peduli dari mana kalian para bidat berasal. Ini adalah rumah Tuhan dan aku adalah kardinalnya. Dan orang itu langsung dikeluarin dari ruang waktunya Luli. Balik ke tempat itu ya. Dan dia tiba-tiba seperti bertambah tua. Apa yang terjadi padaku? Sihir. Gak pasti kekuatan iblis. Tolong, aku telah dikutuk. Dan ternyata Luli juga pergi ke sana. Kau masih memiliki beberapa dekade masa hidup yang tersisa. Namun sekarang aku bisa dengan mudah mengambil seluruh sisa hidupmu dan meminta seseorang berpura-pura untuk menjadi dirimu. Aku juga bisa memberimu kehidupan, membiarkanmu tetap di dunia fana lebih lama lagi agar kau dapat menikmati kekuasaan dan hak istimewa yang datang bersama jabatanmu. Jadi, pilih mana yang akan kau ambil? Aku mohon, aku belum ingin mokah. Aku bahkan akan mengakui kau sebagai utusan Tuhan. Tidak, kau adalah Tuhan itu sendiri. Hei, apa yang dilakukan idiot seperti kalian? Kenapa kalian gak sujud kepada Tuhan? Bagus. Kau orang yang realistis. Selanjutnya, kau harus mendengarkan kata-kataku dengan cermat. Dan akhirnya, meetingnya pun langsung berakhir. Yang mulia, apa yang terjadi? Kenapa kau tiba-tiba tubuhku kembali normal? Tapi barusan Jam bilang itu adalah manifestasi ilahi. Yang mulia, pergilah tangkap Galileo dan kurung dia. Tapi ingat, kau tidak boleh menyakitinya dengan cara apapun. Dan akhirnya di sini Galileo diwawancara atau di sidang entah. Galileo, apa kau mengakui bahwa pandanganmu bertentangan langsung dengan gereja? Galileo menjawab, aku memang memiliki ide yang berbeda, tapi gak usah dipotong. Kau tidak hanya melanggar perintah paus untuk berhenti mempublikasikan karyamu, tapi kau juga mulai mengajarkan pandangan konyolmu kepada publik. Apa kau mengakui kejahatanmu? Iya, tapi bumi memang berputar mengelilingi matahari. Tidak ada yang salah dalam pernyataan itu. Bidat, penghujatan. Kita harusnya mengeksekusimu di sini. Betulnya bidat itu adalah diartikan sebagai penyangkalan terhadap kebenaran. Dan pas ngomong eksekusi gitu, yang orang yang dipanggil sama Luli ini, dia ternyata hanya diam. Dalam hati orang yang teriak-teriak ini, kenapa yang mulia sangat bertekad melindungi nyawa orang ini? Penjaga, bawa bidat ini, pergi dan kurung dia. Kurung dia sampai dia menyadari kesalahannya. Itu bagus. Aku masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Aku masih punya lebih banyak waktu. Seperti yang kau perintahkan, ia telah dimasukkan ke dalam sel yang tidak bisa diganggu siapapun. Dinding dan tempat tidurnya dijaga tetap kering dan dia punya menu terpisah dari para tahanan lainnya. Dengan segala hormat untuk orang sesat seperti dia, perlakuan seperti ini terlalu mewah. Selain itu, meskipun kami sudah memintanya untuk menandatangani perjanjian publik, dia masih tetap keras kepala. Yang mulia, aku tidak mengerti kenapa kau memperlakukannya seperti ini. Setelah keributan ini reda, kau bisa membebaskannya. Sebelum itu, rawatlah dia dengan baik. Yang mulia, ini bertentangan dengan hukum kanon. Jika orang lain di gereja mengetahuinya, lalu kenapa? Sudah cukup. Yang aku butuhkan hanyalah agar publik tahu bahwa Galileo telah tunduk. Kita tidak mampu menghabisi seseorang yang bisa membawa perubahan besar di masa yang serba tidak pasti seperti ini. BTW ini di masa perang 30 tahun ya, 1618 sampai 1648. Dalam hati si Tuhan ini, dengan ini Tuhan tidak akan menghukumku lagi kan? Sepertinya teman kita akhirnya telah melewati rintangan terbesar dalam takdirnya. Sekarang saatnya untuk melihat bagaimana legenda besar Galileo Galilei akan berakhir. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!